Selanjutnya, saya Martina Septiana Sambola dengan NIM 18 2114114 akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Jadi, sebuah bisnis memiliki beberapa unit dengan rencana kerja atau produksi masing-masing. Kemudian dalam melakukan produksi tentunya dibutuhkan biaya. Anggaran produksi inilah yang mencatat seluruh rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode tertentu. Nantinya, anggaran produksi akan menjadi dasar pembuatan anggaran biaya produksi. Jadi, pada usaha keripik Madani pada awal tahun 2021, tersedia tingkat persediaan untuk keripik pisang sebesar 550 unit dan keripik singkong sebesar 450 unit. Untuk persediaan akhirnya, keripik pisang sebesar 350 unit dan keripik singkong sebesar 250 unit. Ini adalah rencana awal untuk anggaran produksinya. Untuk menyusun anggaran produksi ini, Keripik Madani memilih menyusun anggarannya dengan menggunakan pola produksi stabil. Jadi untuk menyusun anggaran ini, prosedur penyusunan anggaran produksi, yang pertama kita perlu mengetahui berapa anggaran penjualan setahun dan triwulan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sebelumnya telah dijelaskan anggaran penjualannya. Kemudian yang kedua, kita perlu memperkirakan persediaan awal maupun persediaan akhir. Tujuannya itu untuk memperoleh unit produksi untuk keripik Madani untuk 1 tahun. Jadi keripik Madani ini telah memperkirakan untuk persediaan awal dan persediaan akhirnya. Persediaan awal dan persediaan akhir ini akan menentukan unit yang diproduksi. Jadi untuk menghitung unit yang diproduksi ini, yang pertama kita menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir. Maka kita lihat pada tabel, kita melihat pada anggaran setahunnya. Pada penjualan keripik pisangnya untuk setahun sebesar 9.600 dijumlahkan dengan persediaan akhir 350 akan memperoleh nilai pada tersedia untuk dijualnya sebesar 9.950 yang nantinya dikurangi dengan persediaan awal sebesar 550 akan memperoleh nilai untuk unit yang diproduksi sebesar 9.400. Begitu juga untuk anggaran pada keripik singkongnya. Nilai unit yang diproduksi ini akan bertujuan untuk kita dapat mengetahui produksi rata-rata per triwulannya. Untuk memperoleh produksi rata-rata per triwulan, kita akan membagi unit yang diproduksi dengan triwulannya. Untuk keripik pisang sendiri, unit yang diproduksinya sebesar 9.400 dibagi dengan 4 triwulan memperoleh nilai 2.350. Kemudian untuk keripik singkongnya 8.800 dibagi dengan 4 triwulan akan memperoleh 2.200. Untuk selanjutnya pada triwulan pertama kita akan menghitung. Di sini kita baru mengetahui berapa anggaran penjualan untuk 4 triwulan. Kemudian persediaan awalnya dan unit yang diproduksinya. Jadi untuk mengetahui persediaan akhir dan unit yang tersedia untuk dijual, maka kita akan melakukan perhitungan dari bawah, yaitu untuk triwulan pertama kita akan menghitung keripik pisangnya. Unit yang diproduksi sebesar 2.350 akan dijumlahkan dengan persediaan awalnya 550 akan memperoleh hasil 2.650 pada yang tersedia yang dijual. Dari nilai yang tersedia untuk dijual ini
2.650, kita akan melakukan pengurangan dengan anggaran penjualan pada triwulan pertama, yaitu sebesar 1.920, yang nantinya akan memperoleh nilai pada persediaan akhirnya sebesar 9.800. Ini juga akan perhitungannya akan sama untuk keripik singkongnya. Kemudian pada triwulan yang keduanya kita masih menggunakan perhitungan dari bawah, yaitu untuk triwulan kedua keripik pisangnya sebesar 2.350 untuk unit yang diproduksi, yang kita akan menjumlahkan dengan persediaan awal. Persediaan awalnya di sini kita sesuaikan dari persediaan akhir yang diperoleh. Jadi pada triwulan pertama persediaan akhir yang diperoleh sebesar 980. Nantinya akan menjadi persediaan awal pada triwulan kedua. Jadi 2.350 ini kita jumlahkan dengan 980 akan memperoleh nilai pada tersedia yang dijual sebesar 3.330. Nilai 3.330 ini kita akan mengurangi dengan anggaran penjualan pada triwulan kedua, yaitu 2.400. Nantinya akan memperoleh nilai pada persediaan akhir sebesar 930. Perhitungannya juga sama untuk keripik singkongnya. Pada triwulan ketiga, kita akan menghitung pada keripik pisangnya. Kita masih melakukan perhitungan dari bawah, yaitu unit yang diproduksinya sebesar 2.350 dijumlahkan dengan persediaan awalnya yang merupakan persediaan akhir dari triwulan yang kedua, yaitu 930, akan memperoleh nilai pada tersedia yang dijual sebesar 3.280. Nilai 3.280 ini kita kurangkan dengan anggaran penjualan pada triwulan ketiga, yaitu 2.400, akan memperoleh nilai pada persediaan akhir yaitu 880. Begitu juga dengan keripik singkongnya. Untuk triwulan yang keempat, kita masih melakukan perhitungan dari bawah, yaitu unit yang diproduksi sebesar 2.350 kita kurangkan dengan 880 yang merupakan nilai dari persediaan akhir pada triwulan ketiga, akan memperoleh nilai pada tersedia yang dijual 3.230. Nilai 3.230 ini kita kurangkan dengan 2.880 pada triwulan keempat keripik pisang, yang akan memperoleh nilai pada persediaan akhir 350-nya. Nilai pada triwulan keempat ini dapat kita hitungkan apakah anggarannya telah sesuai. Cara mengetahuinya itu kita melakukan penjumlahan ke atas dan penjumlahan ke bawah. Yang pertama kita lihat pada keripik pisangnya. Kita melakukan penjumlahan ke atas dari nilai 2.350 ditambah dengan 880, apakah nilainya sesuai sama penjumlahan ke bawah dari nilai 2.880 ditambah 350. Nilai ini apakah sama yang akan memperoleh hasil 3.230 unit untuk keripik pisangnya. Kemudian untuk keripik singkongnya juga kita melakukan penjumlahan ke atas dan penjumlahan ke bawah. Untuk penjumlahan ke atasnya itu 2.200 ditambah 750, dan untuk penjumlahan ke bawahnya 2.700 ditambah dengan 250 akan memperoleh nilai yang sama, yaitu 2.950 unit. Perencanaan bahan mentah. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Keripik Madani merencanakan akan memproduksi 9.600 keripik pisang dan 9.000 singkong, yang mana terdiri dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3,
dan triwulan 4, yang mana keripik pisang triwulan 1 1920, triwulan 2 2400, triwulan 3 2400, dan triwulan 4 2880. Keripik singkongnya triwulan 1 1800, triwulan 2 2250, triwulan 3 2250, dan triwulan 4 2700. Standar pemakaian bahan mentahnya keripik pisang 0,25 gram, keripik singkong 0,25 gram. Triwulan 1 sebesar 1920 dikalikan dengan 0,25 gram menghasilkan 480 gram. Triwulan 2 2400 dikalikan 0,25 gram menghasilkan 600 gram. Triwulan 3 2400 dikalikan 0,25 gram hasilnya 600 gram. Triwulan 4 2880 dikalikan 0,25 gram menghasilkan 720. Begitupun dengan keripik singkong triwulan 1 1800 dikalikan dengan 0,25 gram menghasilkan 450 gram. Triwulan 2 2250 dikalikan dengan 0,25 gram menghasilkan 562,5 gram. Triwulan 3 2250 dikalikan dengan 0,25 gram hasilnya 562,5 gram. Triwulan 4 2700 dikalikan dengan 25 gram menghasilkan 675 gram. Anggaran pembelian bahan mentah periode 1 pisang 1920, singkong 1800. Triwulan 2 pisang 2400, singkong 2250. Triwulan 3 singkong 2250, pisang 2400. Triwulan 4 singkong 2700, pisang 2880. Standar pemakaian bahan mentah per unit, harga bahan mentah dan persediaan awal masing-masing bahan mentah. Yang pertama, pisang 0,5 gram, harganya 3.600, persediaan awalnya 550. Yang kedua, singkong 0,5 gram, harganya 4.200, persediaan awalnya 450. Rencana persediaan akhir bahan mentah
usaha keripik Madani untuk setiap triwulan tahun 2021. Triwulan 1 pisang 980, triwulan 2 930, triwulan 3 880, triwulan 4 350, singkong triwulan 1 850, triwulan 2 800, triwulan 3 750, dan triwulan 4 250. Triwulan 1 memproduksi keripik pisang sebanyak 1920, keripik singkong 1800. Triwulan 2 2400 dan singkong 2250. Triwulan 3 keripik pisang 2400 dan singkong 2250. Triwulan 4 2880 dan singkong 2700, sehingga total dari pisang 9600 dan singkong 9000. Selanjutnya pisang 0,25 gram, kebutuhan 480 gram. 0,25 gram, kebutuhan 600 gram. Triwulan 3 0,25 gram, kebutuhan 600 gram. Triwulan 4 0,25 gram, kebutuhan 720 gram. Total kebutuhan 2400 gram. Singkong triwulan 1 0,25 gram, kebutuhan 450 gram. Triwulan 2 0,25 gram, kebutuhan 562,5 gram. Triwulan 3 0,25 gram, kebutuhan 562,5 gram. Triwulan 4 0,25 gram, kebutuhan 675 gram, sehingga total kebutuhan 2250 gram. Triwulan 1 kebutuhan bahan mentahnya 480, persediaan akhirnya 980, sehingga kebutuhan sementaranya 1460. Persediaan awalnya 550. Pembelian sebanyak 910 dengan harga 3.600, sehingga jumlahnya 3.276.000. Triwulan 2 kebutuhan bahan mentahnya 600, persediaan akhirnya 930, kebutuhan sementaranya jadi 1.530, persediaan awalnya 980. Pembeliannya 550 dengan harganya 3.600, sehingga jumlahnya 1.980.000 rupiah. Triwulan 3 kebutuhan bahan mentah 600, persediaan akhir 880, kebutuhan sementaranya jadi 1.480, persediaan awalnya menjadi 930,
30. Pembeliannya sebanyak 550, harganya 3.600 sehingga jumlahnya 1.980. Triwulan 4, kebutuhan bahan mentahnya 720, persediaan akhir 350, kebutuhan sementara jadi 1070, persediaan awalnya menjadi 880, pembelian sebanyak 190 dengan harganya 3.600 sehingga jumlahnya menjadi 684.000. Total kebutuhan bahan mentahnya 2.400, kebutuhan sementaranya 5.540, pembeliannya 2.200, jumlahnya 7.920.000 rupiah. Triwulan 1, kebutuhan bahan mentah 450, persediaan akhir 850, kebutuhan sementaranya 1.300, persediaan awal 450, pembelian sebanyak 850, harganya 4.200, jumlahnya 3.750.000. Triwulan 2, kebutuhan bahan mentah 562,5, persediaan akhirnya 800, kebutuhan sementaranya menjadi 1.362,5, persediaan awalnya 850, pembelian sebanyak 512,5, harganya 4.200 sehingga jumlahnya 2.152.500. Triwulan 3, kebutuhan bahan mentah 562,5, persediaan akhirnya 750.000 sehingga kebutuhan sementaranya 1.312,5, persediaan awalnya menjadi 800, pembelian sebanyak 512,5 dengan harga 4.200 sehingga jumlahnya 2.152.500. Triwulan 4, kebutuhan bahan mentahnya 675, persediaan akhir 250, kebutuhan sementara 925.000, persediaan awalnya 750, pembelian sebanyak 175 dengan harga 4.200 sehingga jumlahnya 735.000. Total kebutuhan bahan mentahnya 2.250, kebutuhan sementara 4.900, pembelian sebanyak 2.050, jumlahnya 5.400.000.
Rp43.750. Baik, berikutnya anggaran tenaga kerja langsung. Pada tabel telah tersedia data-data keripik pisang dan keripik ubi ungu memproduksi seberapa banyaknya. Di mana pada triwulan pertama keripik pisang diproduksi sebanyak 1920, sedangkan keripik ubi ungu diproduksi sebanyak 1800. Kemudian untuk triwulan kedua, keripik pisang diproduksi sebanyak 2400, sedangkan keripik ubi ungu diproduksi sebanyak 2250. Kemudian untuk triwulan ketiga, keripik pisang diproduksi sebanyak 2400, sedangkan untuk keripik ubi ungu diproduksi sebanyak 2250. Kemudian untuk triwulan keempat, keripik pisang diproduksi sebanyak 2820, dan untuk keripik ubi ungu diproduksi sebanyak 2700. Berikutnya terdapat biaya tenaga kerja langsung, di mana rumus biaya tenaga kerja langsung ini ialah total jam kerja dikali dengan tingkat upah tenaga kerja. Nah, pada tabel telah tertera data-data, di mana pada triwulan pertama jumlah unit keripik pisang sebanyak 1920 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1. Totalnya 192. Begitu juga dengan keripik singkong, jumlah unit sebanyak 1800 dikali dengan 0,1, jumlahnya 180. Kemudian untuk triwulan kedua, jumlah unit keripik pisang sebanyak 2400 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1 dengan jumlah 240. Begitu juga dengan keripik singkong, jumlah unit sebanyak 2250 dikali dengan 0,1 dengan jumlah 225. Untuk triwulan ketiga, jumlah unit keripik pisang sebanyak 2400 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1 dengan jumlah 240. Begitu juga dengan keripik singkong, jumlah unit keripik singkong sebanyak 2250 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1 dengan jumlah 225. Kemudian untuk triwulan keempat, jumlah unit keripik pisang sebanyak 2880 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1 dengan jumlah 288. Kemudian untuk jumlah unit pada keripik singkong untuk triwulan keempat sebanyak 2700 dikali dengan SUR-nya sebesar 0,1 dengan jumlah 270. Nah, dari jumlah untuk keripik pisang dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat jumlahnya sebesar 960. Kemudian untuk jumlah keseluruhan keripik singkong untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 sebesar 900. Baik, berikutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pemberian upah berdasarkan UMP NTT pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.950.000. Sistem waktu bekerja 6 hari dalam seminggu. Kemudian upah bulanan dibagi 25 hari dengan 8 jam per harinya bekerja. Untuk setiap karyawan bekerja secara penuh selama 8 jam tanpa menggunakan sistem shift, karena usaha ini masih tergolong baru dan usaha kecil. Jadi untuk menghitung upah per harinya 1.950.000 dibagi dengan 25 hari bekerja. Jadi total upah per harinya sebesar 78.000 untuk setiap karyawan. Kemudian untuk menghitung upah per jamnya 78.000 dibagi dengan 8 jam. Jadi totalnya 9.750 per jam untuk upah setiap karyawannya. Berikutnya, perhitungan untuk jam kerja langsung terhadap keripik pisang dan keripik singkong.
pada triwulan pertama, jam kerja langsung pada keripik pisang sebesar 192 dikali dengan upah per jamnya sebesar 9.750. Totalnya itu 1.872.000. Pada triwulan pertama untuk keripik singkong, jam kerja langsungnya sebesar 180 dikali dengan upah per jamnya 9.750, totalnya itu 1.755.000. Untuk triwulan kedua, pada keripik pisang, jam kerja langsungnya itu sebesar 240 dikali dengan upah per jamnya sebesar 9.750, totalnya 2.340.000. Untuk triwulan kedua pada keripik pisang, jam kerja langsungnya itu sebesar 225 dikali dengan upah per jamnya 9.750, totalnya 2.193.750 rupiah. Untuk triwulan ketiga pada keripik pisang, jam kerja langsungnya sebesar 240 dikali dengan upah per jamnya 9.750, totalnya 2.340.000. Sedangkan pada triwulan ketiga untuk keripik singkong, jam kerja langsungnya sebesar 225 dikali dengan upah per jamnya 9.750 sebesar 2.193.750 rupiah. Kemudian untuk triwulan keempat pada keripik pisang, jam kerja langsungnya sebesar 288 dikali dengan upah per jamnya 9.750, totalnya 2.223.000 rupiah. Sedangkan untuk di triwulan keempat pada keripik singkong, jam kerja langsungnya sebesar 270 dikali dengan upah per jamnya 9.750, totalnya 2.632.500 rupiah. Untuk total jam kerja langsung pada keripik pisang sebesar 960, sedangkan total upah per jam untuk keripik pisang sebesar 39.000. Nah, dari hasil perkalian jam kerja langsung dari triwulan pertama sampai triwulan keempat itu ditotalin sebesar 8.775.000 rupiah. Begitu juga untuk total jam kerja langsung pada keripik singkong dari triwulan 1 sampai triwulan keempat sebesar 900. Untuk total upah per jamnya untuk keripik singkong sebesar 39.000. Untuk total keseluruhan dari hasil perkalian dari triwulan pertama sampai triwulan keempat pada keripik singkong sebesar 8.775.000 rupiah. Selanjutnya, biaya FOH. Yang pertama, investasi. Di dalam investasi terdapat etalase atau gerobak dengan harga 1.322.000, pisau 65.000, mesin peranjang pisang 400.000, mesin hand sealer 375.000, wajan 130.000, peralatan penggoreng 100.000, kompor 266.000, tempat sampah 55.000, timbah 40.000, meja 112.000, kursi 99.000, nampan 45.000, serbet 31.000, dan terakhir peralatan tambahan lainnya dengan jumlah 64.000. Jadi jumlah total investasi semuanya sebesar 3.104.000.
Selanjutnya, biaya overhead pabrik variabel. Terdapat beberapa komponennya. Yang pertama, plastik dengan 1/4 kg, jumlahnya 60 dengan harga satuan 50.000. Jadi total harga 3 juta. Bubuk aneka rasa dengan jumlah 250 dengan harga satuan 40.000, jadi total harganya 10 juta. Minyak goreng dengan jumlah 170 dengan harga 12.500, jadi total harganya 2.125.000. Minyak tanah dengan jumlah 1.000 dengan harga satuan 5.000, total harga semuanya 5 juta. Garam dengan jumlah 130 dengan harga satuannya 2.000, total harganya 260.000. Gula dengan jumlah 130 dengan satuan harganya 5.000, jadi total harga 650.000. Bawang putih dengan jumlah 55 dengan harga satuan 35.000, total harganya 1.925.000. Labeling dengan jumlah 15 dengan harga satuan 15.000, jadi total harganya 225.000. Sewa tempat dan air dengan jumlah 1 tahun, total harganya 5.580.000. Sedangkan listrik 3.600.000 dan lain-lainnya sebesar 100.000. Jadi total semua biaya overhead pabrik variabel sebesar 32.645.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik tetap. Masa penggunaan untuk etalase atau gerobak dalam jangka selama 5 tahun. Masa penggunaan untuk pisau dalam jangka selama 3,5 tahun. Masa penggunaan untuk mesin pajang pisang dalam jangka selama 5 tahun. Masa penggunaan untuk mesin hand sealer dalam jangka 5 tahun. Masa penggunaan untuk wajan dalam jangka selama 4 tahun. Masa penggunaan untuk peralatan penggoreng dalam jangka selama 4 tahun. Masa penggunaan untuk kompor dan tabung gas dalam jangka selama 4 tahun. Masa penggunaan untuk tempat sampah dalam jangka selama 3,5 tahun. Masa penggunaan untuk timba dalam jangka selama 3,5 tahun. Masa penggunaan untuk meja dalam jangka selama 4 tahun. Masa penggunaan untuk kursi dalam jangka selama 4 tahun. Masa penggunaan untuk nampan dalam jangka 3,5 tahun. Masa penggunaan untuk serbet dalam jangka 3,5 tahun. Dan terakhir, masa penggunaan untuk peralatan tambahan lainnya dalam jangka selama 3 tahun. Selanjutnya, biaya tetap. Penyusutan etalase atau gerobak sama dengan 12 bulan dibagi dengan 60 bulan dikali dengan 1.322.000 sama dengan 264.000. Sedangkan penyusutan pisau 18.571,43. Penyusutan mesin panjang pisang 80.000. Penyusutan mesin hand sealer 75.000. Penyusutan peralatan penggorengan 28.888,89. Penyusutan kompor dan tabung gas 66.500. Penyusutan tempat sampah 15.714,28. Penyusutan timba 11.428,57. Penyusutan meja 28.000.
Penyusutan kursi 24.750. Penyusutan nampan 12.857,14. Penyusutan serbet 8.857,14. Penyusutan peralatan tambahan lainnya 21.333,33. Sedangkan biaya TKL 18.235.000. Sedangkan biaya bahan baku 12.963.750. Total biaya tetap sebesar 31.854.651,78. Jadi total biaya operasional sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, di mana biaya tetap 31.854.651 rupiah ditambah dengan 32.645.000, sehingga total biaya operasional sama dengan 64.499.651 rupiah.